Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Ada yang mungkin mau ditanyakan, Pak? Enggak, saya sih sering kalau penjelasannya lewat kata-kata sih saya juga sering dengar gitu ya. Makanya saya butuhnya apa yang ada di pikiran Ibu Agatha itu, saya pengen tahu tuh di gambarnya seperti apa gitu gambarannya. Kalau penjelasannya dengan kata-kata sih saya sering dengar. Kalau sering dengar kira-kira yang Bapak tangkap itu seperti apa Tritunggal? Soalnya apa yang saya tangkap itu nggak sesuai dengan apa yang ada di kitabnya gitu. Contohnya kan tadi Ibu bilang lihat aja seperti saya, katanya kan gitu ya. Tapi setelah saya baca di kitab pokoknya saya jadi ketika setelah Yesus selesai dibaptis, ya kan, maka turun Roh Kudus yang menyerupai merpati. Nah gitu. Lalu setelah nggak lama dari itu langit terbuka, lalu ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kan gitu ya. Berarti setahu saya gitu, misalkan sepemahaman saya, di situ ada 3 objek gitu. Bukan Yesusnya objek, ada, Allah itu bukan objek. Roh Kudusnya ada. Iya, maksudnya ada 3 zat lah gitu lah ya. 3 realita, 3 realita berbeda dalam satu hakikat. Oh, nah ya oke lah. Ya pokoknya itulah ya, itu ya. Berarti kan di situ realitanya terpisah-pisah kan? Realita apa yang terpisah? Ya, Roh Kudusnya berbentuknya merpati, ya kan? Roh Kudus tidak pernah berbentuk merpati, seperti merpati. Atau lalu? Gimana? Saya lupa ayatnya, cuman It's okay, nggak apa-apa. Itu lanjutkan aja. Iya. Cuman kan semua orang Kristen pasti tahu. Bahwa Yesus sekarang saya tanya Anda, kalau dikatakan terpisah, Anda melihat ketiganya? Kalau saya baca, ya sesuai dengan apa yang saya baca. Iya, dari yang Anda baca kan Anda bisa bayangkan. Iya. Di situ ada Bapa, ada Roh Kudus yang menyerupai merpati. Bentar, dengan wujud awan, langit yang terbelah. Di situ ada seperti Roh Kudus yang berupa merpati, seperti merpati. Di situ ada Sang Firman. Di mana Pak terpisahnya? Nah itu di situ kan bahwa di langit itu terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kan gitu ya, iya kan? Nah seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa sekarang sebentar. Yang berkata itu Sang Bapa. Iya. Lalu Roh Kudus itu dari mana? Nah saya juga nggak tahu. Nah itu kan tadi gini rangkaiannya nih, Anda bayangkan. Makanya kan tadi saya bilang. Dengar, langit terbuka. Karena langit itu pasti disertai awan-awan tanda kehadirat Allah. Langit itu terbuka. Dari langit itu juga suara terdengar, itu firman. Dan ada yang turun juga dari situ. Itu kan bersatu mereka di dalam itu. Satu kesatuan loh itu. Nggak ada yang terpisah. Kenapa? Karena Yesusnya ada di bumi. Sebentar, Anda kalau mau tahu, ketritunggalan itu tidak pernah terpisah. Yang Anda lihat kan kemanusiaannya Yesus tadi. Makanya tadi saya suaranya kecil. Suara lu kecil. Karena jauh. Yang Anda pikirkan itu kan kemanusiaan Yesus. Makanya tadi saya bilang, firman itu satu di dalam Sang Bapa. Itu tak terpisahkan. Ya, yang Anda lihat mungkin kemanusiaannya. Tadi saya sudah katakan, 2 hal ini harus dipisahkan antara Tritunggal dengan dogma Kristologi. Jadi Anda melihat seolah-olah terpisah-pisah. Kalau saya boleh analogikan, Pak Rizal, kira-kira Pak, ketika saya bersuara di rumah Anda, saya terpisah nggak dari suara saya Pak? Silakan Pak Rizal. Terpisah. Kalau saya terpisah dari suara saya atau pikiran saya, kok saya masih bisa bicara? Nah, kalau Anda, nih saya kasih tahu, Anda mau tahu rasanya terpisah itu seperti apa? Pernah lihat mayat? Pernah. Bisa ngomong nggak mayat? Ya nggak bisa. Kenapa?
Karena sudah terpisah antara jasad Nah dan itu, saya masih bisa bicara. Kira-kira saya terpisah nggak dari roh saya? Ini napas saya keluar-keluar terus loh. Suara saya keluar terus loh. Terpisah nggak saya dari tubuh saya ini, dari nafas dan suara saya? kalau Anda nggak terpisah. Nah itu sama seperti peristiwa pembaptisan. Di situ ada Sang Bapa, ada Firman yang satu di dalam Sang Bapa, juga satu di dalam kemanusiaan Yesus, dan ada Roh Kudus yang datang seperti merpati. Itu tidak pernah terpisah. Kalau terpisah, Bapak bayangkan tadi tuh ngobrol aku sama mayat. Jadi ketika Anda, nah ini logika Anda di sini sudah cacat total. Ketika Anda mengatakan suara saya terpisah nggak dengan diri saya? Terpisah. Anda tidak bisa membedakan mana terpisah dengan mana yang diutus. Saya mengutus suara saya sampai ke 1.300 orang tanpa memisahkan tubuh saya dengan pikiran saya atau jiwa saya atau roh saya. Kalau mau bilang terpisah, lihat aja mayat. Gak bisa ngomong, Pak. Ini bukti, bukan janji. Saya janji mayat itu gak akan bisa gerak kecuali kau lempar-lempar dia. Kenapa? Karena dia terpisah dari rohnya dan juga jiwanya atau pikirannya. Selesai. Begini, kan tadi kan Anda bilang ya bahwa Yesus itu kan Sang Firman, betul nggak? Ya kan? Artinya kalau Yesus Sang Firman, Bapa itu kan nggak bisa ngomong. Buktinya Bapak berbicara, inilah anak yang kukasih. Iya, bukti. Berarti nggak terpisah ya? Berarti antara Yesus dan Bapa itu terpisah. Bukan, ini saya kasih tahu ya Pak. Tadi kan saya bilang kan, gini kan, dogma Tritunggal itu bicara hakikat Allah. Kalau Kristologi itu bicara firman yang sudah mengambil kodrat manusia yang diutus oleh Sang Bapa melalui Roh Kudus. Itu dari tadi saya ulang-ulang. Cuman mungkin ya, kapasitas untuk mengingat, Anda memang butuh memori terabyte. Karena ini bukan pelajaran anak kecil yang cuman menghafal ya. Ini perlu sekali energi untuk mengerti firman Tuhan ini dengan baik ya. Jadi kalau Anda pun sudah menolak dogma saya yang pertama, ya Anda akan terus mengatakan, saya terpisah dengan suara saya. Ini padahal suara saya ini berhamburan loh. Setiap hari saya mengutus suara saya. Tapi saya tidak pernah terpisah dari pikiran saya. Ini pun Anda tidak mengerti. Makanya saya katakan, kalaulah, tapi susah. Saya maklum, Anda Islam. Tapi sudah, sampai situ aja. Saya rasa saya percuma juga menjelaskan sesuatu yang ini sudah real banget dengan analogi saya, gitu loh. Ini bicara tentang memori ya Pak Prof ya. Memori dan memang, tingkat kepintaran ya. CPU-mu memang perlu di-upgrade sedikit. Iya, gitu. Makanya saya dari awal tolong digambarin gitu kan. Oke, gini Pak, saya sudah menggambarkan dengan analogi. Jadi Allah kami itu satu dalam tiga, tiga dalam satu yang tak terpisahkan. Ini bagaimanapun di dalam kidungan kita juga gitu ya Pak Prof. Satu yang tak terpisahkan. Satu dalam zat yang tak terpisahkan. Saya lupa itu kidangan. Menggambarkan gitu. Jadi saya tibalah gambarin gitu. Misalkan posisi Yesusnya di mana, posisi Bapak itu di mana. Enggak. Gini Pak. Saya rasa kalau enggak, gini Pak, enggak apa-apa. Bapak enggak terima atau terima pun enggak apa-apa. Sekarang saya mau bertanya, Allah itu satu? Iya, satu. Satu yang seperti apa? Enggak bisa di Udah ya, dia bertanya panjang lebar. Saya cuma satu pertanyaan. Allah itu satu seperti apa? Mikir lagi dong. Mungkin ngobrol 5 menit lah. Boleh. Naik lagi aja. Saya pulang. Ini ya, nanyain Tuhannya orang, mau kenal, mau tahu gitu, ditanya Tuhannya pingsan, satu nggak jelas. Aduh, satu yang nggak berfirman. Saya rasa dia cabut ya, nggak berani naik kah? Coba aja, naik lagi aja bro. Satu nggak jelas, satu yang tidak bisa dijelaskan. Satu sulit. Coba digambarin. Jadi sebentar, sebelum kita gambarkan aja gambarin, coba saya pengen tahu. Ya sebentar. Sama. Sebentar. Gak ada yang keluar bro. Hah? Suara siapa itu nggak ada yang keluar? Satu yang mau digambarin tuh Pak Prof. Tapi Pak Prof punya ini kan tablet kan. Ntar lah gue mau beli. Punya tablet kan? Iya. Coba Pak Prof bikin satu.
Entar, ini lagi di jalan. Aku mau nanya sesuatu kan tadi tentang gambar itu. Dia penasaran sama gambar. Tapi kalau kita gambarkan sedikit, ya, kalau orang-orang Kristen itu dari dulu tuh berdoa, sembahyang. Sampai sekarang kita sembahyang. Saya sama Agatha tetap sembahyang. Nah, sebelum sembahyang itu wajib membasuh tangan, ya, tangan, kaki, muka, telinga, lengan. Nah, itu berapa kali, tak? 3 kali ya? Kenapa 3 kali? Tritunggal ya. Kemuliaan kepada Sang Bapa sekali, kepada Sang Putra, kemudian yang terakhir kepada Sang Roh Kudus. Nah, saya mau tanya, Bang Saifullah itu wudunya berapa kali basuhan? Kalau wudu mau sholat? 5 kali. Hah? Apa? Aduh. 5 kali. 5 kali? Anda mazhab siapa 5 kali? 5 kali? Bukan 5 kali sehari berwudu gitu. Bukan, Nanya dalam itu. 1 kali wudu berapa kali basuhan? Itu pertanyaan. Oh, 3 kali. Kenapa 3 kali? Kenapa nggak 4 kali? Karena dari Nabi dicontohkannya seperti Loh, itu. saya butuh jawaban. Saya nggak mau jawaban seperti itu. Kan saya itu ibadah sesuai dengan apa yang Loh, kenapa nabimu basuhnya 3 kali? Jangan-jangan dia Tritunggal. Loh, 3 kali dalam 1 basuhan. Coba 4 kali bisa nggak? Kamu wudu 4 kali bisa nggak? ya nggak Sangat. bisa. Loh, kok nggak bisa? Contohnya udah dicontoh itu Kenapa harus 3 kali, Bang? Saya butuh Karena gambaran. contohnya udah 3 kali di sana. Saya butuh gambaran. Kenapa harus 3 kali? Kenapa nggak boleh 4 kali, 5 kali, 6 kali? Kenapa? 2 kali boleh nggak? Sekali boleh, itu wajibnya sekali. Mana Muhammad wudu sekali? Ada nggak? Data Ya, ada. Muhammad wudu 1 kali basuhan? Ada, wajibnya 1 kali. Di mana? Jangan bilang wajibnya 1 kali. Kau ini nipu aku. Kalau saya bisa tunjukkan, saya tunjukkan gitu kan ini lagi Iya, mana? lagi ngobrol. Lu kan nunjukin aja gampang. Nanti kita gambar. Kamu kan minta kita gambar. Nah, sekarang sebelum Iya, gambar biar kita sekarang tahu dulu. tinggal gambar Jangan-jangan aja. nih. Jangan-jangan kamu minta gambar tentang Tritunggal. Muhammad sendiri ternyata menyembah Tritunggal. Ya enggak lah. Loh. Ya, kenapa begitu berat bagi Anda cuman untuk menunjukkan gimana gambarnya penjelasan Tritunggal, kan cuman itu aja. Kita dialog di sini. Kalau cuman kita- penjelasan dari awal saya udah bilang, saya sering dengar gitu kan. Oke, Bapak bisa Saya menggambarkan jadi satunya penasaran Allah? gitu. Sebentar, Bapak bisa menggambarkan satunya Allah? Satu ya satu gimana? Oke, Tinggal satu tulis seperti aja ini. Allah gitu. Satu begini. Bukan. Satu gimana? Tulis Bisa satu nggak Bapak Allah. gambarkan? Tadi kan Anda bilang bisa. Coba. Ya gimana cara? Kan saya Loh, kok gimana caranya kok nanya saya? Saya kan nggak bisa di sini kan Oke, saya Anda mungkin nggak bisa menggambarkan satunya Allah, ya kan? Tapi Anda sudah bisa mengatakan tadi Allah kami seperti terpisahkan gitu. Sekarang saya tanya, satunya Allah itu satu seperti apa sih? satunya seperti apa, maksudnya gimana? Kan Anda Ya satunya misalnya Allah Ibu dong. Agatha, Apakah Ibu Agatha Anda mau satu, Ibu bilang Agatha gini, satunya Allah seperti ini? Allah tuh laisa kamisli sayau, jadi tidak bisa diserupakan dengan apapun. Allahnya Ibu tidak Agatha- bisa diserupakan Ibu dengan- Agatha itu ada 1 ada 2. Bentar, bentar. Iya. Salah Enggak, Ibu kutip Agatha dalil tuh. satu Itu atau mesti 2. dikasih tahu tuh. Itu pembodohan buat orang Islam ya. Salah, Laisa kamisli sayun itu adalah tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Nah, Bukan serupa, Allah iya. tidak menyerupai sesuatu pun. Iya gitu. Makanya tadi Ya kan kebalik gitu, jangan Anda iya gitu. kebalik. dia diserupakan dengan benda yang tadi ditunjukkan. Coba Makanya coba tidak bisa pelan-pelan diserupakan. Pak. Coba pelan-pelan. Laisa kamisli sayun artinya Tidak ada yang setara atau tidak ada yang serupa dengannya kan gitu. berarti sesuatu tidak bisa menyerupai dia gitu kan? Iya, Kalau dia menyerupai sesuatu bisa nggak? bisa. Bisa. Cuman beda. Berarti bisa nggak Allah menyerupai manusia? Bisa, cuman Allah tidak mau. Di Bedanya mana katanya Allah tidak mau? Di mana dalilnya Allah tidak mau? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, Dia tidak lam yalid walam yulad walam yakul lahu, tidak ada yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara. Artinya Allah itu maha segalanya. Allah maha bisa berbuat apa saja. Cuman Allah Allah tidak bisa jadi batu nggak? Saya tanya. bisa, semuanya bisa. Apa yang kalau Allah bisa ada yang tidak bisa, berarti itu bukan Allah. Cuman masalahnya Allah tidak mau. Di mana dikatakan masalahnya Allah tidak mau?
Itu walam yakullahu kufuwan ahad. Apa arti walam yakulahu kufuwan ahad? Dengannya. Jadi Allah tidak mau disetarakan dengan apapun. Al-Ikhlas, coba Al-Ikhlas. Ayat terakhir. Ya bacalah. Itu. Teman-teman TBJ, kita telah menyaksikan video yang sangat menarik. Dan untuk teman-teman yang mempunyai pendapat maupun pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Kita sudah mendengar bersama diskusi Agatha dan teman muslim kita. Jelas bahwa Allah mengutus Yesus yang adalah firman-Nya mengambil rupa manusia. Dari sinilah kita mengenal Tritunggal Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Selain itu, mereka juga membahas mengenai banyaknya saksi yang mengalami pertobatan lewat perjumpaan dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya, dirinya kepada umat manusia dan memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.